pagi hari ini mungkin saja di luar sana ada yang masih tidur. Kenapa tidak sekolah? Mungkin saja ada yang sedang sakit. Mungkin saja ada yang sedang weekend ke Pangandaran. Bahkan tidak mustahil yang tidak hadir pagi ini bisa saja sedang main lato-lato di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alayya sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Sekolah MTS Al-Rahmah serta Bapak Ibu guru dan juga Ibu kesiswaan yang saya hormati, semua siswa-siswi MTS Al-Rahmah yang saya banggakan, tak lupa pengatur waktu, penata acara, dan seluruh hadirin sekalian yang alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini hakikatnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di haflah mubarakah di Masjid Ar-Rahmah dalam rangka kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dipilih oleh Allah di pagi menjelang siang hari ini untuk hadir di masjid ini. Kita semua hadir di sini hakikatnya adalah pilihan Allah. Bukan karena kita punya kaki, bukan karena kita punya mata, bukan karena kita punya telinga. Karena kalau mandali kaki, begitu banyak saudara-saudara kita, siswa-siswi Ar-Rahmah, apakah semua hadir pagi ini? Halo. Kalau Ustaz sapa halo, jawabannya hai. Halo. Halo. Kalau Ustaz sapa hai, jawabannya hai. Siswa dan siswi di sini ada berapa orang? 300? 295 kurang lebih tadi sahur Bapak. Hadirkah pagi ini semua? Kira-kira yang hadir berapa ratus ini? Kalau 300 kurang 5, saya yakin
Betul? Kurang lebih ini yang hadir 200-an. Kurang juga. Artinya apa? Adik-adik sekalian, hadir pagi hari ini hakikatnya digerakkan, dipilih oleh siapa? Allah. Oleh Allah. Wajib bersyukur, minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Mungkin teman-teman kita pagi hari ini, mungkin saja di luar sana ada yang masih tidur. Kenapa tidak sekolah? Mungkin saja ada yang sedang sakit. Mungkin saja ada yang sedang weekend di Pangandaran. Bahkan tidak mustahil yang tidak hadir pagi ini bisa saja sedang main lako-lako di sana. Benar gak? Atau bisa saja sedang main game di warnet. Dari rumah berangkat di jalan belok. Ada nggak? Nggak ada yang ngaku. Ada nggak yang hadir saat ini suka nggak nyampe ke sekolah? Ada? Ada? Nggak ada yang ngaku. Kamana ya kamana? Enggak mau tolak kok. Halo. Jadi kita hadir di sini sekali lagi bukan karena kita punya kaki sehingga bisa melangkahkan kaki dari rumah ke sini, dari asrama ke sini. Bukan karena kita punya mata sehingga bisa melihat, bukan karena kita punya telinga bisa mendengar ada pengajian di sini. Tapi hakikatnya ada di sekalian hadir di sini digerakkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dicatat oleh Allah menjadi hamba Allah yang beriman dan yang bertakwa, menjadi umat Rasulullah yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Sampai jam berapa laginya? Sampai jam 3. Boleh? Siap sampai asar? Siap sampai maghrib? Ngondang apa kontrak? Kalau kontrak harus jelas hitungannya. Halo. Terus, lanjut. Hadirin jemaah sekalian, supaya fokus, angkat tangan semuanya. Angkat tangan. Kita terapi konsentrasi dulu. Angkat tangan semuanya. Ini terapi refleksiologi. 1. Hikmahnya melancarkan sirkulasi darah. 1. Melancarkan sirkulasi darah. Yang kaku, yang beku, darahnya akan lancar. Yang kedua, cewek, akhwat, istri akan menambah kecantikan. Laki-laki akan menambah kegantengan. Yang masih jomblo akan laku. Anu pangkaringan jomblo. Ulangi. Menambah sirkulasi. Terus yang otaknya butek bakal pinter. Siap. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan semuanya. Diputer-puter. Diputer-puter makin cepat, makin cepat, makin cepat. Terus darahnya akan lancar, darahnya akan makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Pegang dagu. Dagu, mana dagu? Halo, dagu. Halo. Halo, dagu mana? Yang pegang ini berarti belum konsen. Tidak. Ya. Konsentrasi dimulai. Lagi. Kalau saya tes konsentrasi semuanya jawab. Konsentrasi dimulai. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap? Konsentrasi. Pegang hidup. Masih ada yang salah? Oke. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya sebenarnya kurang sehat. Ibu tahu kemarin dari dokter
pulang umroh belakang seminggu ke belakang sampai sekarang kurang dikit. Jadi kalau ada air hangat boleh minta air hangat. Jadi mengisi batuk. Minta air hangat dikasih apa ini? Siksopan kalau susu aku. Hari makan isuan budak bahasa Indonesia naon? Nenek. Jadi kalau Ustaz ulah susu-susuan tapi naon? Minum nenek. Halo. Hai. Bismillah. Cepat kering. Lanjut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau nanti makin lama makin serak. Peringatan diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna peringatan ada 3. Mana peringatan ada berapa? 3. 1. Ada yang diingat-ingat. 1 apa? Ada yang diingat. Siapa yang diingat-ingat oleh kita pagi hari ini? Hei, nama itu. 1 apa? Oh, tidak konsentrasi. Yang konsentrasi saya kasih hadiah nanti. Umroh. Ini ke sorangan. 1. Ada yang diingat. Siapa yang diingat-ingat pagi hari ini? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Ada yang diingatin. Siapa yang diingatin? Kita. Siapa? Kenapa kita mesti diingatin? Halo. Kenapa kita mesti diingatin? Karena merasa kita sering lupa. Manusia itu al-insan ma'alul khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Tahun kemarin ada peringatan Isra Mi'raj di sini ada? Siapa mau baliknya? Hah? Masih ingat siapa mau baliknya lo? Apalagi yang dibahas mau balik lagi tos? Awas kalau tahu nanti lupa kepada saya. Halo. 2, karena kita merasa lupa, sering lupa, maka kita diingatin. Yang 3, ada yang ingat bahwa bulan ini adalah bulan Rajab. Panitia, bapak kepala, ibu kesiswaan mengadakan peringatan diisrokan dan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimi'rajkan? Halo. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan seorang istri yang sangat dicintai, yaitu siapa? Siti Khadijah. Betul? Wafat siapa lagi? Pamannya siapa? Abu Talib. Tahu gak urun daya Nabi? Ayo dengan soal lagu nano. Muhammad putra. Ayo 1, 2, 3. Nah, ayo bisa nggak? Saya lagi serak ini. Bahasa pesantren. Wajibkah jamaah bisa kuning harun daya nana utusan Allah
putra abdi mana putra kusoi. Anak pesantren maka tinggali. Anak pesantren melihat, pasti dia bisa. Karena sering ngaji kitab tija. Bila kitab tija raya, cuma ngawas kitab tija aja. Anu tengawas maka tinggali Allah kitab tapi terbaru. Alhamdulillah. Itu daya Nabi wajib kita ketahui. Yang wafat adalah istrinya Siti Khadijah dan pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib walaupun beda akidah tapi membantu perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat pada tahun itu berbarengan, maka tahun itu disebut Umul Huzni, tahun kesedihan. Dan ketika Nabi Muhammad dakwah di Taif, dilempari batu kerikil oleh orang kafir sehingga kena jidatnya bercucuran darah. Awalnya Nabi Muhammad dikira akan disambut dengan orang-orang yang beriman, ternyata disambut oleh orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayatnya tercantum? Kita kaji surah Al-Isra ayat berapa? Ayat 1 surah Al-Isra. Apa kalimatnya? min ayat innahu huwas sami'ul. Artinya nanti di akhir siapa yang hafal ayat surah Al-Isra ayat 1 beserta artinya akan dikasih hadiah. Siapa yang hafal ayat pertama surah Al-Isra sama artinya ke depan, siap? Sambil mendengarkan sambil hafal. Yang akan dipanggil ke depan, satu yang hafal surah Al-Isra beserta artinya. Yang kedua yang kelihatan ngajinya sambil ngobrol akan langsung ditunjuk ke depan. Anu tua koe, anu kumpul wae, anu lirik kiri lirik kanan, nah itu akan langsung dipanggil ke depan. Siap? Yang bisa dan yang tidak konsentrasi akan dipanggil ke depan. Dua-duanya dikasih hadiah. Halo, dua-duanya dikasih. Satu dikasih hadiah karena bisa membaca surah Al-Isra dengan artinya. Yang kedua dikasih hadiah karena nakal sedang ngaji. Tapi beda hadiahnya. Hiji mah hadiahna surga, hiji mah hadiahna neraka. Alhamdulillah. Ini doa yang mustajab. Berdoa minta air hangat langsung dijawab. Siap. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sambil itu dulu kita kaji. Al-Quran ada berapa surah? 114. Berapa juz? 30 juz. Berapa ayat? Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu 6.666, walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat selain daripada itu. Tapi mayoritas di kita 6.666 ayat.
Itu pun kita belum pernah hitung. Angkat tangan yang pernah hitung 6.606 ayat. Anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Pernah hitung itu? Sebenarnya gampang. Surah Al-Fatihah berapa? 7 ayat. Al-Baqarah berapa? Tinggal gitu coba nanti di rumah. Cek benar nggak ada 6.666? Bukan dihitung setiap ayat. Kan 114 surah tuh per surahnya berapa ayat? Tinggal dikalikan. Mudah? Buktikan. Bukan hanya tahu 6.666, tapi nggak pernah ngitung. Cara ngitungnya gitu aja, tiap surah berapa kali. Oke. Dari 30 juz 114 surah 6.666 ayat, silakan cek. Hanya surah Al-Isra ayat 1 yang diawali kalimatnya dengan kalimat Subhana. Dari 114 surah hanya surah Al-Isra. Apa hikmahnya? Karena Allah akan menyampaikan setelah kalimat Subhana sesuatu kisah yang spektakuler, yaitu kisah Isra dan Mi'raj. Setiap Allah dalam ayat Al-Quran, setiap ayat diawali dengan kalimat Subhana, maka setelahnya itu akan menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka bagi kita, setiap kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka bacalah Subhanallah. Melihat langit yang begitu indah, Allah ciptakan langit 7 lapis langit tanpa tiang, tanda-tanda kekuasaan Allah, maka bacalah Subhanallah. Melihat pelangi yang berwarna-warni di pagi hari, itu adalah ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, bacalah kita main weekend ke Pangandaran, melihat laut yang begitu indah, tidak kelihatan ujungnya, maka baca apa? Subhanallah. Kalau kita di pantai Pangandaran melihat bule, astagfirullah. Pula subhanallah itu. Walaupun itu ciptaan Allah. Sebab dia pakai baju, astagfirullah. Pula dicarakan, astagfirullah. Alhamdulillah. Allah. Itu memuji keimanan. Kalau hati di dokumen yang lebih jelas. Melihat apapun tanda-tanda kekuasaan Allah, baca Subhanallah dan jadikan itu zikir. Apalagi kalau kita rumahnya di sini kan naik turun, jadikan asbab zikir ketika kita di perjalanan. Ada yang pulang pergi ke rumahnya naik motor, ada yang melewati jalan naik turun, jadikan itu asbab zikir. Ketika kita naik jalan yang tinggi, Subhanallah, Allahu Akbar. Kamu menanyakan Allahu Akbar. Kamu mudun Subhan Asokar dan gir kaya siswa Ar-Rahmah melihat jalan yang tinggi baca apa? Allahu. Ketika turun Subhan. Jalan yang pulang belok la haula wala quwata. Jalannya datar alhamdulillah. Cukup ketika jauh tinggal naik kancing caplok. Innalillahi lagi Subhana maha suci alladzi asra yang telah menjalankan. Kalau kalimatnya yang telah menjalankan, berarti ada yang dijalankan. Yang menjalankan siapa? Allah. Yang dijalankan bi'abdi asra bi'abdi hambaku, kata Allah.
Maha suci dan Allah yang telah menjalankan abdihi, artinya apa? Abdi, hambaku, kata Allah. Pertanyaannya, kenapa kalimatnya abdihi? Kenapa tidak kalimatnya begini langsung saja Muhammad? Subhanalladzi asra bi Muhammad. Kan spesifik langsung. Betul? Maha suci dan Allah yang telah menjalankan Muhammad. Tapi kenapa kalimatnya bi abdihi? Dua makna. Yang pertama, satu, karena Nabi Muhammad sudah diaku oleh Allah sebagai hamba-Nya. Sekali lagi, satu, karena Nabi Muhammad sudah diaku oleh Allah sebagai hamba-Nya. Kita pun sering mengatakan bahwa kita sebagai hamba Allah. Apalagi ada yang donasi cantik. Ada yang pernah donasi? Keliling minta-minta ada? Bawa map, bawa karung. Donasi datang kepada orang rumah. Assalamualaikum Bu Haji, manawi pada ini nyumbang. Pondok pesantren pada bangun. Maka ucap ayat 5.000. Namina naon dina Bu Haji? Serat we hamba. Ini hamba Allah 5.000. Sering mengatakan kita sebagai hamba. Kata siapa kita hamba Allah? Halo. Kata siapa kita sebagai hamba Allah? Nabi Muhammad. Siapa yang mengatakan hamba Allah? Allah. Abdihi, hamba. Kalau kita sering mengatakan kita sebagai hamba Allah, kata siapa? Kata diri kita sendiri. Kalau kata kita diri sendiri berarti ngaku. Halo. Berarti ngaku. Ngaku. Bener nggak? Pernah nggak? Ini anak-anak punya pacar, mencintai seseorang, kita cinta tapi dia nggak cinta, pernah? Atau sering? Wah, tadi berarti cinta bertepuk sebelah. Siapa kalau bilang Jakira itu kan? Cakir, saur cakir teh itu kamu buat abdi padahal sih itu nanti naonan. Berarti kan aku cinta bertepuk sebelah. Kalau kita ngaku-ngaku sebagai hamba Allah itu cinta bertepuk sebelah. Belum tentu Allah ngaku kita sebagai hamba-Nya. Kalau kita benar-benar sebagai hamba Allah, ketika Allah panggil ada di setiap waktu, maka kita akan cepat berangkat ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedang apapun, dimanapun, lagi apapun, kita langsung berangkat ke sana. Kita tidak tahu siapa yang di depan kita, di samping kita, di kanan kita. Ketika Allah panggil berangkat. Nabi Muhammad, walaupun di depannya Siti Aisyah ataupun Siti Khadijah ataupun siapapun sedang ngobrol, panggilan azan memanggil Bilal, serasa tidak kenal dengan siapa yang di depannya, langsung berangkat ke mana? Ke masjid. Karena yang memanggil hakikatnya siapa? Allah. Coba kita lagi nonton TV, lagi sepak bola, mau adzan, berhenti gak? Dimatiin gak TV-nya? Main lato-lato, mau adzan, berhenti gak? Lupa gak dengar suara adzan karena bisik oleh suara. Tuh. Ibu-ibu halo. Ini sudah pada nikah? Ada yang masih gadis? Yang mana yang gadis? Nah, ada ibu-ibu nih, sama siapapun kita jangan sampai ada ibu-ibu sholat isanya nunggu iklan film. Ada nggak? Bu,
udah waktunya sholat isya, bentar nunggu iklan dimulai baru sholat. Sholatnya bukan karena Allah, karena rakaat pertama baru iklan Lifebuoy. Anaknya absen di tengah rumah, ibunya sholat di kamar, santai sholat di rakaat pertama. Ibu masih lama iklannya santai. Rakaat kedua, sekarang mah iklannya sabun look, santai. Pas iklan ketiga, ibu iklannya sebentar lagi, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, terek sholat. Kadang-kadang cepat. Kenapa? Karena takut ketinggalan di. Berarti itu sholatnya bukan karena Allah, tapi hamba Allah, hamba sinetron. Hamba sinetron. Halo. Bapak-bapak yang sedang ngopi, sedang merokok. Merokok, Ustaz sedang merokok? Kadang-kadang. Merokok setengah batang, kopi setengah gelas. Adzan maghrib, hayya 'alas shalah. Dimatiin rokoknya, dibuang kopinya, langsung sholat atau ngabisin di rokok. Itu hamba Allah, hamba rokok. Halo. Nih ibu-ibu yang sudah nikah, suaminya ada yang harus kerja. Suaminya pulang kerja bawa uang 100 juta. Dari pagi sampai duhur ngitung uang sampai kering mulutnya. Mau ada duhur, hayyalal falah. Langsung disimpan uangnya, sholat duhur apa ngabisin uang itu? Nyelesain dulu itu. Kalau nyelesaikan dulu gitu, berarti itu hamba Allah, hamba duit. Jadi kita ngaku hamba Allah, tapi ternyata kita jauh. Sesungguhnya kita sebagai hamba Allah. Itu hikmahnya. Kenapa bi'abdihi? Karena Nabi Muhammad terus diaku oleh Allah menjadi hamba. Yang kedua, kalau hamba itu tentu yang dipanggilnya ruh dan jasad. Kalau hanya berangkatnya hamba ruh saja tanpa jasad, berarti pocong. Halo. Dan kenapa mesti naik puro? Karena yang berangkat hanya ruh. Kalau ruh ngapain butuh puro? Bener nggak? Jadi disebut hamba itu karena butuh dua, jasad dan ruh. Jadi yang diberangkatkan oleh Allah itu jasad dan ruhnya siapa? Hati-hati, ada yang berpendapat bahwa yang berangkatnya hanya ruh, jasadnya ada di rumahnya. Padahal kalimat abdihi tentu itu jasad dan ruhnya. Jadi Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah itu jasad dan ruhnya. Kalau jasadnya saja berarti mayit. Benar nggak? Kalau ruhnya saja berarti pocong, gentayangan. Tapi jasad dan ruhnya. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram, di mana masjidil haram? Di Mekah. Nah, yang Ka'bah itu adalah masjidil haram. Barang siapa yang sholat 1 rakaat di masjidil haram, pahalanya 100.000 rakaat di masjid selain daripada masjidil haram. Maka semoga adik-adik sekalian sebelum wafat pernah menginjak masjidil haram. Mau nggak? Mau. Amin si Abung. Amin, tarik aku hantu berangkat mah. Niat Ustaz sudah, bukan niat saja. Niat itu kos usaiin muktaroran bibi. Kalau subhiji perkara balik tak digawena. Kalau kita ingin haji dan umroh kudu naon? Nabung. Kalau pengen cepat nabungnya 1 hari 1 juta, sebulan berangkat. Halo. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Madinah itu perjalanan 7 jam. Madinah itu adalah Masjid Nabawi. Nabi Muhammad dimakamkannya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada makam Nabi Muhammad SAW. Sampingnya ada Abu Bakar dan Umar. Dan ada
untuk makam Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa sudah disiapkan makamnya di samping makam Rasulullah SAW. Nabi Isa masih hidup. Di mana sekarang? Di langit. Nunggu ditugaskan Allah untuk turun menghancurkan Dajjal. Tapi tempat pemakamannya sudah disiapkan, ada di Masjid Nabawi. Nah, dari Masjid Nabawi ke Palestina itu sama kurang lebih 7 jam kalau pakai mobil bis. Tapi zaman dulu perjalanan membutuhkan jalan kaki kurang lebih 1 bulan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Ke Palestina. Nunggak apa? Buruk. Buruk itu tunggangan khusus para nabi. Tapi jangan digambarkan buruk itu seperti buruknya orang Yahudi. Kepalanya wanita, badannya kuda. Itu mah buruk orang Yahudi. Itu untuk menghancurkan umat Islam. Apalagi generasi muda yang tidak tahu. Oh, buruk menurut umat Nabi teh kepalanya wanita, badannya kuda. Itu pelecehan terhadap Nabi besar Muhammad. Digambarkan oleh orang Yahudi mah seperti itu. Hadirin jamaah sekalian, naik buruk. Buruk itu gambarannya barkun. Barkun itu kilat. Jadi secepat apa? Kilat. Di sepertiga malam Muhammad SAW. Bayangkan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa disiapkan 2 minuman, susu dan arak. Susu dan arak. Padahal pada saat itu susu arak belum diharamkan. Tapi Nabi Muhammad pilih naon? Pilih nenek. Pilih susu. Pilih susu. Nah, maka malaikat Jibril membenarkan, "Sadaqta ya Rasulullah." Benar Anda pilih apa? Kabayang lamun harita Nabi Muhammad pilih naon? Umat ayeuna pasti meureun naon? Cacak yang diharamkan masih banyak orang-orang yang masih minum arak. Dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke mana? Ke langit. Sampai 7 lapis langit ditembus oleh Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika Mi'raj ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi. Nabi Adam bertanya, "Wahai malaikat Jibril, mana? Siapa antum? Siapa kamu?" "Saya Jibril." "Bersama siapa Anda datang?" "Bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dibukalah pintu langit. Jadi anak-anakku, pintu langit itu masuknya harus dari Masjidil Aqsa. Kan bisa saja di Masjidil Haram langsung, kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Ternyata pintu langit itu ada di atas Masjidil Aqsa. Terpercaya coba kan itu. Mending percaya mending kan itu. Mending percaya nih bos, kalau cuma coba jauh bawa ngomong sudah apa. Mending percaya. Dari Masjid Aqsa tembus ke langit pertama. Di langit pertama bertemu dengan ayah anda kita. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Bapak kita semua Nabi Adam alaihi salam. Terus Nabi Adam atau yang kerak? Kenapa saya usaha? Ilmuwan. Ilmuwan siapa namanya? Darwin. Darwin berpendapat bahwa manusia itu awalnya tidak nawan. Kerak. Jadi kalau adik-adik tidak mau dari keturunan Nabi Adam, dari keturunan Job. Boleh buat Darwin berpendapat keturunan kerak, silakan, hanya buat Darwin. Kalau kita keturunan Nabi Adam alaihi Assalamualaikum ya Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Naik lagi kemana? Nabi Adam itu, mau tahu ukuran Nabi Adam besarnya? Nabi Adam besarnya, tingginya 30 meter, besarnya 6 meter. Kebayangnya, sok 30 meter di kamarnya 3 meter aja mah.
masih kurang. Masa dana Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mau ukuran seperti kita. Jadi umat yang paling kecil mah ukuran umat Nabi. Tapi kita nanti ketika masuk surga akan sama semua penghuni surga, ukurannya tinggi besarnya seperti Nabi Adam alaihi salam. Lamun di surga jantungnya beda-beda, kabayang darah jantung kumpul. Jadi ketika di surga semua yang pendek jadi sama. Jadi yang merasa pendek jangan kecil. Di surga mah semua rata ukuran Nabi Adam alaihissalam. Naik ke langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya alaihissalam. Naik ke ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Ketiga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng. Sepertiga kegantengan Nabi Adam diberikan kepada Nabi. Jadi yang paling ganteng itu adalah Nabi Muhammad SAW. Setengahnya Nabi Muhammad. Sepertiganya Nabi Adam dan Nabi Yusuf alaihi kanu jero sampai setanana. Sate kuda. Jadi yang sudah ganteng jangan merasa paling, karena ada yang lebih. Nabi Yusuf alaihissalam saking gantengnya, ahwat sampai tidak terasa mengiris-iris tangannya. Kabayang lamun zaman ayah Nabi Yusuf mau payu dokter, mau payu operasi. Nah sebabnya sabab mau karaos dioperasi, sabab digelisah. Jadi lamun ayah dioperasi terkena dibius, terkena dibalang singa lambungnya sangat. Nabi Yusuf tidak terasa dioperasi, tidak terasa melahirkan, sabab hilang rasa sakit melahirkan melihat Nabi Yusuf. Kan keluaran Nabi Yusuf matos ke ayah Ustaz Yosef. Alhamdulillah. Nabi Yusuf alaihissalam itulah Nabi yang paling ganteng. Siapa lagi naik? Selanjutnya di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Salah satu manusia yang mati, yang wafat di langit hanya satu, Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris mau nanti di mana? Di langit. Pas mau dicabut nyawa menuju di dunia, sedang di alam dunia, Nabi Idris mau dicabut nyawa protes kepada malaikat maut, kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan kepada malaikat Ajrail, malaikat maut, saya ingin wafatnya di langit. Saya ingin wafatnya. Jadi malaikat Nabi Idris mah usul hayang mautnya di mana? Di langit. Langsung Nabi Idris dibawa oleh malaikat Jibril ke langit keempat. Pas sampai di langit keempat sudah ada siapa? Malaikat maut. Kaget tuh. Kok malaikat maut sudah ada di sini? Kata malaikat maut, saya ditugaskan oleh Allah untuk turun ke langit keempat dan untuk mencabut nyawa manusia. Saya pun kaget. Mana ada manusia di langit keempat? Ternyata ada Nabi Idris bersama malaikat Jibril. Dan seketika itu Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Halo. Naik lagi di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu nabi yang pernah dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun. Dan langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kakeknya Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad itu masih nyambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka wajah Nabi Muhammad mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, naiklah selanjutnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah di sana ada Ka'bahnya para malaikat. Dan Nabi Ibrahim sedang nyender di Ka'bah. Jadi Ka'bah malaikat itu di mana? Di langit, di Baitul Ma'mur. Kenapa malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam dimuliakan oleh Allah bersender di Ka'bahnya para malaikat? Karena Ka'bah yang ada di Mekah pertama dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Naik lagi yang namanya Sidratul. Sidrah itu apa? Sidrah. Sidrah itu pohon bidara. Sidr. Suka ada sekarang musim bidara. Bagi orang yang sedang kesurupan dikasih daun bidara. Itu sebenarnya daun surga. Sidratul Muntaha. Muntaha itu tidak kelihatan sampai pandangan ke depan tidak kelihatan ujungnya. Dan keindahan yang sangat luar biasa. Pohonnya banyak emas dan perak. Jadi sangat indahnya pohon Sidratul Muntaha itu. Ketika Nabi Muhammad, dan disitulah stop semua umat manusia, semua malaikat, semua jin tidak bisa melewati tahapan itu. Hanya Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril pun tidak ikut ke Sidratul Muntaha. Hanya Nabi Muhammad SAW. Dan 3 manusia yang pernah berdialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. 1 Nabi Adam alaihi, yang kedua Nabi Musa alaihi ketika mendapatkan kitab Taurat di Gunung Tursina, dan yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hanya 3 manusia para nabi yang berdialog secara langsung, tidak melalui perantara siapa? Malaikat Jibril 3, Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di langit situlah Nabi Muhammad mendapatkan perintah. 1 perintah apa? Salat 5 waktu. Awalnya berapa? 50. Terus turun ke langit 6, protes siapa? Nabi Musa alaihi, intina rikesna sampailah 5. Jangankan 50 waktu, 5 waktu gitu cerita. 5 waktu perintah salat. 3 mendapatkan hadiah itu. Kalau kita seringnya infonya hanya sholat, padahal ada 3. 1 tentang perintah sholat. Yang kedua, turun ayat secara langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Ayat surah Al-Baqarah ayat terakhir. Amanar Rasul unzila, dan selanjutnya. Itu ayat terakhir surah Al-Baqarah, turunnya pada saat Isra Mi'raj, pada saat Mi'raj. Dan yang ketiga, informasi dari Allah kepada kita lewat Nabi Muhammad. Semua umat Nabi Muhammad yang tidak pernah melakukan kesyirikan, semuanya insya Allah akan masuk surga. Amin. Turunlah kemana? Turun lagi ke langit sampai ke Masjidil Aqsa. Dan semua para malaikat dan para nabi yang di langit ikut turun kemana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan saat itu Nabi Muhammad diangkat menjadi imam untuk mengimami seluruh para malaikat dan seluruh para nabi. Hikmahnya apa? Ternyata Nabi Muhammad adalah menjadi seorang nabi untuk seluruh para nabi. Raja dan nabi tersahab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabi. Dan Islam akan ada di seluruh pelosok dunia ini. Islam di mana sekarang yang tidak ada Islam? Semuanya Islam ada. Hadirin jamaah sekalian, itulah hikmah tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dan saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan surga dan neraka. Melihat ke kanan, Nabi Muhammad melihat surga. Ada ketika masuk ke dalam surga itu, Nabi Muhammad mencium bau wangi yang sangat luar biasa. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wangi siapa ini? Wangi Masito. Siti Masito itu adalah yang suka menyisir rambutnya putrinya Fir'aun. Rambutnya putri Fir'aun disisirin oleh Siti Masito. Saat itu ketika sedang menyisir, jatuh sisirnya lalu diambil sambil membacakan basmalah, Bismillah. Dimarahin oleh putrinya. Apa yang kau bacakan? Bismillah. Dengan menyebut nama Tuhan. Siapa Tuhanmu? Apakah Tuhan adalah ayahmu Fir'aun? Bukan. Tuhan adalah Allah, dan
Tuhan dan Tuhan kaya. Seketika itu langsung dilaporkan kepada Fir'aun dan Siti Masito langsung dihukum, digodok dina minyak anu digoreng sampai bau sampai bau namun bau tutup bau gosong sampai bau, namanya digoreng sampai gosong bau, diganti baunya Siti Masito saat digoreng dengan harumnya di mana. Jadi pas masuk ke surga langsung bau harumnya Siti Masito. Yang kedua, terdengar suara suara apa itu? Jibril. Itu suara sendalnya Bilal bin Rabah. Padahal Bilal bin Rabah belum wafat, masih ada di dunia, masih ada di Mekah surga. Sendalnya terus di mana? Saya yakin sendalnya Bilal bin Rabah lebih mahal sendal adik-adik ketimbang sendal Bilal bin Rabah. Paling sendal Bilal bin Rabah mah tina palapa korma di talian kenal. Wawi misalnya belum ada sendal jeplek. Sendal jeplek belum ada. Jadi lebih mahal sendal kita ketimbang sendal Bilal. Tapi keduluan masuk surganya sendal Bilal. Kalau sendalnya saja sudah masuk surga, apalagi orang. Maka disampaikan saat nyampe ke Mekah kembali, wahai Bilal, saya mendengar suara sendalmu ada di mana? Di surga. Apa amalanmu sehingga sendalmu saja masuk di surga? Ya Rasulullah, saya tidak pernah lepas. Setiap hari saya selalu berwudu dan selalu setelah wudu saya sholat syukril wudu. Lalu batal saya wudu lagi, sholat syukril wudu, batal wudu lagi. Itu yang diamalkan sehingga sendalnya bisa masuk surga. Halo. Dan ketika melihat ke kiri, Allahu Akbar. Banyak orang yang sedang di neraka, kukunya terbuat dari besi, sedang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Siapakah itu? Orang yang sedang mencakar-cakar wajahnya sendiri sampai memukul-mukul kepalanya dari batu, dari api neraka. Itu adalah umatmu yang lalai di dalam menjalankan sholat. Suka ada sholat berjamaah di sini? Halo? Mau gak nanti neraka dicakar-cakar wajahnya, dipukul-pukul oleh batu dari neraka? Mau? Gak mau? Ikuti aturan sekolah. Saat waktunya adzan berkumandang, pasti 15 menit, 10 menit, semua siswa sini sudah ada di mana? Ikuti aturan. Jangan punya penyakit kudis. Siapa yang punya penyakit kudis? Kurang disiplin. Kalau tidak taat aturan sekolah, itu ciri siswa yang punya penyakit. Jadi ibu, bapak, kalau ada muridnya yang telat masuk masjid, kata adakah di sini yang punya penyakit kurang? Kurang paratur, kurang rapi. Kurang itu apa? Siswa-siswi pantas. Kalau santri pakai sarung, pakai koko, pakai kopet itu dikasih. Sorry itu langsung mau di rumah ya. Kalau santri mah harus rapi, siswa harus rapi. Bajunya harus dimasukkan, kalau pakai koko dikeluarkan. Kalau pakai koko mah jangan dimasukin. Pakai koko sakular dia nempel depan, koko dikeluarkan. Kalau ke meja dimasukkan. Rambutnya harus rapi. Kalau ada yang sekolah tidak rapi, berarti itu punya penyakit kurang. Hati-hati, jangan punya penyakit kutil. Ada yang punya penyakit kutil? Kurang teliti. Kurang teliti. Harusnya Senin pakai baju hitam. Baju apa? Senin putih-putih, pakai baju pramuka. Selasa hari Sabtu. Saya penyakit kutil.
Jadi lamun aya hari Senin pakai baju pramuka itu sinaon. Jadi hati-hati, siswa-siswi Aroma, jangan ada yang punya penyakit kudis, jangan ada yang punya penyakit kurap, jangan ada yang punya penyakit. Halo. Yang terakhir, apa yang mesti kita lakukan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu, mau tidak mau, percaya tidak percaya, kita sebagai umat Islam harus satu, mengimani. Satu apa? Memang betul Isra Mi'raj itu tidak akan masuk akal kalau tidak dibarengi dengan keimanan. Karena kapasitas memori IQ kita terbatas untuk mengkaji tentang peristiwa Isra Mi'raj. Mana ada orang bisa berangkat dari Baitul Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu begitu cepat. Jadi imanlah yang harus kita kuatkan. Maka yang pertama mengimani. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mencintai. Yang kedua apa? Cintakan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka ikuti akhlaknya. Ikuti apa? Akhlaknya. Akhlak Rasul itu khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Sehingga Rasul itu adalah Al-Quran berjalan. Karena semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad tidak keluar daripada tuntunan Al-Quran. Maka jangan sampai siswa-siswi Ar-Rahmah akhlaknya jauh daripada akhlak Rasulullah. Siswa-siswi Ar-Rahmah bahasa harus sopan santun, adab tata krama, kepada guru harus menghormati. Mau gak kita menjadi anak-anak yang sukses? Mau? Mau gak nanti di masa depan jadi anak-anak yang sukses? Jadi anak yang bahagia? Tilu kuncinya. Seperti hiji, satu, bahagiakanlah Allah, maka Allah akan membahagiakan kita. Ulangi. Bagaimana cara membahagiakan Allah? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Rajin baca Quran. Sekolah ngaji disiplin. Pakaian rapi. Bahasa sopan. Allah bahagia gak? Maka kita akan dibahagiakan oleh Allah. Yang kedua, bahagiakan orang tua, maka Allah akan membahagiakanmu. Ulangi. Bahagiakanlah orang tua. Segala apapun orang tua pasti demi Anda menjadi orang sukses. Menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang soleh. Kalau kita ingin diperlakukan seperti raja oleh orang lain, maka kita harus memperlakukan raja kepada orang tua kita. Jangan sibuk mencari surga di luar sana. Sesungguhnya surga ada di rumahmu. Nah, jadikan status. Jangan sibuk mencari surga di luar sana. Sesungguhnya surga ada di rumahmu. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Carilah ridho orang tuamu, maka Allah akan meridhoimu. Halo. Membangun masjid di mana saja, umroh tiap bulan, haji setahun sekali, hafal Quran 30 juz, sholat tiap waktu. Tapi kalau membangkang kepada kedua orang tua, tidak ada artinya. Halo. Tidak ada artinya. Hafal Jurumiyah, Sorok, Alfiyah, Maktek, Warnakun, Umul Jawame dan sebagainya dihafal Quran. Kitab semua hafal, tapi pulang ke rumah membentak orang tua, semua hilang daripada Allah. Maka adab tata krama sopan santun lebih diutamakan bagi orang penuntut ilmu. Yang ketiga,
Ulangi, kalau kita ingin dibahagiakan, ingin disukseskan, satu, bahagiakan Allah, maka Allah akan bahagiakan kita. Yang kedua, maka Allah akan bahagiakan. Yang ketiga, bahagiakanlah guru-guru kita, maka Allah akan bahagiakan kita. Jangan harap ilmu bermanfaat andai kata kita menjadi murid yang durhaka. 5 menit lagi saya minta waktu. Suatu ketika ada seorang santri pesantren di Tarik Yaman, di Syekh Abdullah, hafal semua kitab yang pernah diajar, dan spesifik pesantren itu kajian tentang ilmu fikih. 13 tahun pesantrennya. Berapa tahun? 13. Sudah menjadi senior. Santri adik-adik kelasnya bangga kepada santri Sipulan ini karena semua pertanyaan yang tidak bisa ditanyakan kepada santri ini hafal semua. 13 tahun. Tapi apa yang terjadi? Suatu ketika santri ini diundang ke salah satu kota untuk mengisi tabligh akbar. Berangkat ke satu kota untuk mengisi tabligh akbar, tapi lupa sama gurunya di pesantren, tidak minta izin. Dan merasa dirinya sudah menjadi senior, merasa dirinya paling pintar, bahkan berani kepada Syekh, seorang gurunya, mengambil dengan kalimat nama Abdullah. Hilang kata ustaz, hilang kata-kata kiai, hilang kata-kata akang, hilang kata-kata bapak, hilang kata-kata sopan santun kepada seorang guru, berani menyebut namanya secara langsung. Wahai Abdullah, seperti ini. Apa yang terjadi ketika ngaji seperti ini? Biasanya Sipulan yang cerdas itu ada di depan gurunya. Selama 13 tahun ada di depan gurunya. Tapi pada malam itu tidak ada. Ditanyakan oleh gurunya, oleh Syekh itu, wahai Pulan, kepada Sipulan itu tidak ngaji. Kata teman-temannya, tak kira sudah izin kepada Syekh, ternyata tidak izin kepada Syekh. Sipulan sedang berangkat ke satu kota untuk mengisi tabligh akbar, kata teman-temannya. Lalu apa kata Syekh? Silahkan Sipulan, sudah cerdas di sini 13 tahun mondoknya. Silahkan dia berangkat isi tabligh akbar, tapi ilmunya masih tetap ada di sini. Silakan isi tabligh akbar, tapi ilmunya ada di